kembali lagi di channel YouTube gua Hari Adi Rion. Ya hari ini gua mau bahas tentang temanya masalah. Kenapa gua bahas tentang masalah? Karena beberapa hari lalu gua punya masalah sama pacar gua. Jadi kita agak selek dikit ya, biasa namanya orang pacaran pasti punya masalah. Tapi puji Tuhan udah balik lagi sekarang, kita udah baikan. Tapi gue punya masalah lain, yaitu harusnya kemarin video ini udah gue upload, dan ternyata setelah video ini selesai, videonya itu nggak tahu kesimpan di mana, dan setelah ketemu videonya itu nggak bisa dibuka. Gue pusing dan akhirnya gue share sama cewek gue, gimana nih ya. Akhirnya ya udah, mau nggak mau harus shoot ulang, dan gue harus ngelakuin yang lebih baik. Kadang-kadang masalah itu datang kapan aja gitu ya. Masalah itu datang kapan aja dan kita nggak tahu kapan waktunya. Misalnya kan kayak kemarin gue udah nge-shoot, udah selesai, alhamdulillah tinggal di-upload, malah nggak bisa dibuka sama sekali gitu videonya ya. Jadi kadang-kadang yang anehnya manusia adalah kadang-kadang ketika kita punya masalah, banyak nggak menyadari kalau masalah itu datang dari diri sendiri gitu kan. Nah sebenarnya masalah itu adalah untuk kita adalah bisa introspeksi diri. Jadi kita bisa sadar kalau kita melakukan kesalahan, berarti kedepannya kita melakukan yang lebih baik ya. Misalnya ya, kadang orang malah ketika dalam posisi dirinya salah malah menyalahkan kebanyakan malah menyalahkan orang lain. Bahkan banyak orang yang mempunyai masalah yang sangat berat sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku yang salah? Kenapa sih aku yang harus menerima semua cobaan ini? Padahal yang memberikan cobaan bukan Tuhan, tapi Tuhan hanya mengizinkan cobaan supaya kita bisa tetap ingat kepada Dia gitu, dan kita tetap bisa berserah kepada Dia ya kan. Sebenarnya yang memberikan pencobaan adalah iblis. Kuasa iblis yang memberikan kita cobaan gitu. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka pencobaan itu datang. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang ya kan? Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang adalah agar ketika kita mendapat cobaan, kita tetap ingat Dia, kita tetap ingat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang dapat menyelesaikan segala masalah kita. Karena terkadang banyak orang saat senang lupa akan Tuhan gitu ya kan. Saat bahagia, saat senang, saat melakukan suatu hiburan, banyak orang-orang lupa sama Tuhan gitu. Nah ketika susah, ketika sulit, disitulah biasanya orang datang kepada Tuhan, berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Nah jadi pencobaan itu datang adalah agar kita tetap kembali ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita dari masalah-masalah yang ada gitu kan. Nah belajar dari tentang masalah, gue menemukan di sebuah kitab Filipi 4 ayat 1 yang berisi seperti ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, di kitab Filipi ini kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat di Filipi, yang menurut gue di ayat ini Paulus dan Timotius mengajarkan kita tetap taat, tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Apapun masalah kita tetap harus teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi jangan menyimpang ketika kita punya masalah, kita malah lari ke dukun atau melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan seperti itu. Sama seperti gue temuin juga di Injil Yakobus 2 ayat 1 yang berisi seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini menurut gue ayat yang sangat gila sebenarnya yang dilakuin. Makanya
pengikut Kristus adalah sebenarnya pengikut orang gila yang sangat ayat-ayat itu sangat luar biasa. Bahkan yang kalau kita mengikut Kristen dengan logika, maka lu gak bakal pernah mengikut Kristus. Lu gak bakal pernah lu gak bakal pernah bisa ikut menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen kalau lu mengandalkan logika. Karena di ayat Yakobus dibilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lu gimana caranya bahagia? Lu lagi dalam pencobaan, lu lagi dalam masalah, tapi lu bahagia. Nah, tapi itulah yang ditulis Yakobus pasal 2 ayat 1 ini. Supaya kita tetap bahagia. Karena kenapa sih kita harus bahagia dalam pencobaan? Karena ketika kita tidak menerima pencobaan itu dengan rasa bersyukur, karena kita bakal ngedown, kita akan mikirin masalah-masalah itu terus, dan kita akan terbawa arus, kita akan kebawa terus dengan masalah itu. Masalah kita bukannya selesai, kita malah ngedown. Malah banyak orang-orang ketika punya masalah frustasi, depresi, dan akhirnya banyak yang bunuh diri. Ya itu karena itu tidak bersyukur. Ketika ada masalah dia tidak bersyukur dan tidak bahagia gitu. Udah bahagialah, enjoy aja, nikmatin hidup ini walaupun ada masalah. Karena yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Kalau lu nggak punya masalah hidup di dunia ini, ya jangan hidup, mendingan lu mati gitu. Bahkan orang mati aja gue rasa pusing, harus bayar kontrakan, ya kan, mati kontrak soalnya 2 kali 1, ya segitulah. Coba tanya aja orang mati berapa kontrakannya. Jadi kalau lu nggak mau hidup, kalau lu nggak punya masalah, jangan hidup, mati aja gitu. Jadi kalau lu punya masalah, bahagia aja, nggak usah dipikirin masalah berlarut-larut, dan kita have fun aja. Dan gue sih punya tips sedikit supaya mungkin kita bisa melewati masalah ini dengan cara-cara ini gitu. Dan gue juga sudah melakukannya gitu. Ketika gue punya masalah, gue melakukan hal-hal ini. Ada yang nggak berhasil, tapi tapi ada juga yang berhasil. Mungkin teman-teman bisa lakuin seperti ini gitu ya. Kalau memang setuju, coba bisa dilakuin. Kalau enggak, ya jangan dilakuin gitu. Kadang-kadang memang keadaan orang-orang beda-beda. Masalah gue sama masalah lu, masalah gue sama masalah kalian semuanya mungkin beda cara penyelesaiannya. Jadi nggak semuanya sama gitu kan. Yang pertama adalah kalau bisa jangan sendirian gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah, coba bisa di-share dengan teman-teman atau kakak rohani. Mungkin kakak rohaninya bisa memberikan pendapat yang positif supaya kita dapat menyelesaikan masalah itu. Dan jangan sendirian ini bukan share juga. Nah, kalau bisa sih jangan sering-sering sendiri lah. Coba teman-teman semuanya kalau ketika masalah sering-sering ngumpul dengan teman-teman, karena itu juga bisa menjadikan kita bahagia gitu kan. Kita bisa tertawa bersama, kita seenggaknya bisa melupakan masalah itu dulu lah ya. Jadi tidak terbawa depresi gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau bisa sih jangan pernah sendirian dalam menghadapi masalah. Coba share dan atau ketemu teman-teman supaya kita bisa happy dan juga bisa melupakan sejenak masalah-masalah kita. Yang kedua ini bernyanyi. Coba teman-teman semuanya bisa bernyanyi, tapi yang dinyanyikan itu lagu-lagu ceria, lagu-lagu sukacita. Jangan lagu-lagu galau gitu ya. Takutnya nanti ketika udah punya masalah yang berat terus menyanyikan lagu-lagu galau, akhirnya lu masih semakin depresi dan akhirnya bunuh diri. Ya itu nggak boleh juga. Jadi kalau mau bernyanyi melupakan sejenak masalah kita, coba bernyanyi dengan lagu-lagu yang ceria, yang sukacita, yang membuat kita kembali tersenyum dan bahagia seperti itu. Yang kedua bernyanyi. Yang ketiga adalah mengucap syukur ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Kalau teman-teman nontonin sambil megang handphone atau Alkitab, teman-teman bisa buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Di situ kalau nggak salah ayatnya mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Sekalipun kita punya masalah ya, kita patut syukur, kita harus mengucap syukur. Karena ya tadi di awal dibilang, ketika kita punya masalah kita harus mengucap syukur. Karena di saat kita punya masalah biasanya kita ingat Tuhan banget ya kan. Contohnya orang nggak punya pekerjaan, pasti dia berdoa mati-matian, dia minta kerjaan sampai nangis darah, sampai berlutut-lutut ya kan. Dan ketika dia sudah mendapat pekerjaan, dia jarang doa ya kan. Dia nggak bakal doa-doa lagi karena udah dapat pekerjaannya ya kan. Gitu sama ketika orang mencari pacar, dia berdoa mati-matian sampai minta
minta sampai Bapak Gembala doain dia, Pak doain saya Pak supaya saya dapat pacar. Ketika udah dapat pacar, dia pacaran terus, lupa berdoanya, ya kan? Jangan sampai kayak begitu, ya. Makanya kita ketika punya masalah, kita wajib mengucap syukur. Nggak cuma ketika bahagia aja mengucap syukur, ketika punya masalah pun kita wajib mengucap syukur. Karena ketika kita punya masalah, disitulah kita semakin dekat dan erat sama Tuhan biasanya, ya. Tapi kalau yang rohani-rohani biasanya mau bahagia mau sedih, dia tetap ingat Tuhan gitu. Nah buat kita nih yang standar aja kerohaniannya, ya mengucap syukur lah walaupun kita dalam pencobaan. Yang keempat, baca firman Tuhan. Nah baca firman Tuhan ini kenapa sih? Sebenarnya bukan cuma ketika kita punya masalah ya kita harus baca firman Tuhan. Harusnya kapan aja, setiap saat kita harus baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang dapat menguatkan kita, dan kita bisa menjadi lebih kuat, tetap teguh, dan kita semakin berserah kepada Tuhan, ya. Misalnya di ayat-ayat Amsal atau Mazmur, di sana banyak-banyak ayat firman-firman Tuhan yang menguatkan kita dan meneguhkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bijak gitu. Dicoba teman-teman bisa baca firman Tuhan kapan aja. Mungkin di dalam firman Tuhan nanti kita dapat menemukan jawaban dari masalah-masalah kita gitu, seperti itu. Karena firman Tuhan ini adalah Alkitab atau firman Tuhan yang Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sangat-sangat kece. Di sana ada pembahasan tentang pacaran, tentang masalah, tentang keluarga, tentang banyak hal-hal deh. Pokoknya di Alkitab itu dituliskan di sana. Jadi teman-teman bisa baca Alkitab setiap saat, dan mungkin lewat Alkitab itu nanti masalah-masalah teman-teman bisa terjawab oleh firman Tuhan. Nah yang terakhir adalah berserah dan yakin pada pertolongan. Itu bisa dibaca di 1 Mazmur 42 ayat 5. Ya kan tadi gue bilang di ayat Amsal atau Mazmur itu banyak banget ayat-ayat kekuatan. Nah, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita harus yakin ketika kita percaya sama Yesus sebagai juru selamat, maka kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita, penolong kita. Jadi ketika kita punya masalah apapun, kita wajib berserah sama Tuhan. Kita serahkan masalah kita sama Dia. Tuhan, ini masalahku, bantu aku untuk menyelesaikannya, biar Tuhan yang menyelesaikannya semuanya. Ya bukan berarti Tuhan yang menyelesaikan, ya tetap kita yang menyelesaikan, tetap kita yang menjalankan menyelesaikan masalah itu. Cuman kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan masalah itu, atau istilahnya kita dapat mengambil satu sikap atau suatu pernyataan agar masalah itu bisa selesai gitu. Nah itu kan datangnya dari Tuhan, ya kan, seperti itu. Jadi kita yang terakhir adalah berserah dan minta pertolongan Tuhan, seperti itu. Di Mazmur 42 ayat 5. Jadi teman-teman bisa baca firman Tuhannya. Jangan semuanya gue yang bacain. Jadi kalau bisa nonton ini sambil buka Alkitab. Jadi kita sama-sama belajar. Udah itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Teman-teman bisa belajar. Kalau teman-teman mungkin punya masalah, jadi teman-teman bisa sukacita lagi, bisa bahagia lagi kalau mendengarkan firman Tuhan. Sekian dari gua. Teman-teman mungkin bisa like kalau teman-teman suka video ini. Teman-teman bisa share kalau teman-teman merasa ada punya masalah. Teman-teman bisa share kalau misalnya teman-teman punya masalah terus nonton video ini terus tiba-tiba oh iya bener ya apa yang gue omongin. Mungkin bisa di share supaya teman-teman yang lain mungkin ketika punya masalah bisa video ini bisa membantu juga, ya. Bisa di like kalau memang suka, atau teman-teman bisa komen kalau video ini sangat memberkati teman-teman, atau suka dengan video ini gitu, atau teman-teman punya pendapat lain gitu ketika mendengar video ini terus oh nggak bener kak begini, nggak begini kok, nggak bener yang lo omongin, yang gue omongin ini misalnya nggak bener, atau nggak sesuai dengan apa yang realitanya gitu, ya mungkin bisa komen. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Gue juga nggak sempurna. Gue bukan hamba Tuhan. Gue bukan pendeta. Gue cuman senang aja memberikan satu pelajaran gitu biar kita bisa belajar bareng-bareng tentang firman Tuhan juga di dunia maya seperti ini gitu. Sekian dari gua. Keep stay cool and God bless you. Yo, thank you.